2 dari 10 jenius, Qing Jian dari sekte Qing Tian dan Xiu Qi dari sekte Xu Yemen, serempak melangkah maju dan bertanya, "Gustav, apakah semua yang kau katakan itu benar?" Bahkan para jenius terbaik pun mulai goyah, apalagi yang lainnya. Alun-alun Qianzhou sudah berubah menjadi lautan kekacauan. Gustav mengangguk dan berkata dengan tegas, "Tentu saja benar. Ini adalah kesepakatan diam-diam antara para petinggi sekte besar, dan setiap turnamen jenius seperti ini tujuannya memang untuk memilih siapa yang akan dikirim ke klan darah roh." Tatapan Gustav menyapu sekeliling. Aura pedangnya bergemuruh menyelimuti seluruh penjuru dan dia berkata, "Terhadap klan darah roh, aku akan melawan sampai mati. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun dari Gunung Kunlun dijadikan mainan lagi oleh mereka. Kalau kalian tidak ingin mati, ikutlah denganku. Kita lawan mereka bersama. Atau kalian bisa mulai mencari lokasi makam yang cocok dan bunuh diri lebih awal saat klan darah roh datang. Tapi ingat, baik kalian ikut ataupun tidak, aku akan tetap menyatakan perang terhadap klan darah roh." Sambil menggenggam pedang spiritual di pinggangnya, Qing Jian dari sekte Qing Tian berkata, "Selama kau bisa mengalahkanku, aku bersedia mengikutimu." Amarahnya membumbung ke langit dan mengguncang 8 penjuru, lalu dia tidak bisa menahan untuk berseru, "Klan darah roh benar-benar brengsek. Berani-beraninya menyiksa Gunung Kunlun kita seperti ini. Aku bersumpah akan bertarung sampai mati melawan klan darah roh." Xiu Qi dari sekte Xu Yemen juga tidak kuasa menahan diri dan berkata dengan penuh kemarahan, "Setiap 100 tahun, kita mengirim 100 kultivator tingkat alam kaisar dewa untuk disiksa dan dibantai oleh klan darah roh." Segera Xiu Qi berbalik dan bertanya pada ketua sektenya, "Apa yang dilakukan para ketua sekte ini? Mereka begitu pengecut. Pantas saja selama ini tidak pernah ada kabar dari para senior yang masuk ke dalam rahasia alam untuk berlatih. Ternyata mereka semua sudah mati." Tiba-tiba sebuah suara serak menggema menembus langit. "Dengan kekuatan kalian yang seperti ini, kalian masih bermimpi melawan klan darah roh?" Semua orang terdiam. Mereka berhenti bergerak dan berbicara, lalu memandang ke arah asal suara itu. Itu adalah suara Huang Qiankun. Seluruh tubuh Huang Qiankun dipenuhi bunga merah darah. Dia tertawa gila sambil berkata, "Kalian semua sampah, tapi masih berani menentang para bangsawan agung klan darah roh. Sungguh konyol, terlalu konyol. Sebenarnya para ketua sektemu tidak memberitahu hal ini hanya agar kalian tidak terlalu menderita. Lalu bagaimana sekarang setelah kalian sudah tahu? 1 tahun lagi para bangsawan agung klan darah roh akan datang ke Gunung Kunlun, dan kalian semua akan disiksa sampai mati. Bahkan jiwa kalian pun akan dimusnahkan sepenuhnya." Seketika Bai Yu Kuan tiba-tiba menampar wajah Huang Qiankun dengan keras dan memaki, "Apakah kami ini adalah orang-orang yang hidup sekedar menunggu kematian? Kalau kau bicara lagi sepatah kata pun akan kubunuh kau." Huang Qiankun berteriak lantang dengan suara serak, "Kau berani membunuhku? Tuanku adalah bangsawan agung dari klan darah roh. Setahun lagi mereka akan datang, dan saat itu, bahkan kalau kau ingin mati pun, tidak akan bisa. Kau akan disiksa 100 kali, bahkan 1000 kali lebih parah dari Han Yun dahulu. Tidak perlu kututupi lagi. Keluarga Huang kami sejak zaman kuno sudah tunduk pada klan darah roh. Sekarang keluarga Huang adalah keluarga terdepan di Gunung Kunlun. Tidak ada sekte seperti sekte Kunlun, sekte Dao atau sekte Qing Tian yang berani menyentuh kami. Kalau kau berani membunuhku, kau pasti mati. Dan kau Gustav, kau sudah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Huangku. Saat para bangsawan agung klan darah roh tiba, kaulah yang pertama yang akan disiksa. Kulitmu akan dikelupas, otot dan tulangmu akan dicabik dan dibakar sampai habis. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Dan kalian semua anak muda berbakat dan para jenius yang kalian banggakan, tidak lebih dari mainan yang akan disiksa oleh tuanku." Terdengar bunyi tamparan.
Seorang wanita cantik jelita menampar wajah Huang Qiankun dengan keras. Dia juga berasal dari sekte King Tian, bernama King Li Rong. Sebelum nama Ji King dikenal luas, King Li Rong pernah dijuluki sebagai dewi tercantik di Gunung Kunlun. Dia berkata dengan nada tegas, "Kau binatang pengkhianat Gunung Kunlun." Namun Huang Qiankun malah tertawa. "Memangnya kenapa kalau keluarga Huang kami sudah mengkhianati Gunung Kunlun? Apakah kalian berani menyentuh kami, ketua sektemu dan para tetua sektemu? Apakah ada yang berani menyentuh keluarga Huang kami? Setahun lagi, itulah hari kematian kalian." Tiba-tiba, sebuah serangan pedang melesat. Itu adalah serangan dari ketua sekte Dao. Ketua sekte Dao menatap Gustav dengan ekspresi gelap. Dia tahu kalau rahasia hari ini kemungkinan besar sudah tidak bisa ditutupi lagi. Lalu dia berkata, "Semua orang, pulanglah. Pertandingan antar jenius sekte-sekte ditunda. Mengenai apa yang terjadi antara Gustav dan Huang Qiankun hari ini, kami akan diskusikan dan memberi kalian semua jawabannya." Salah satu ketua dari sekte kecil dengan lantang berkata penuh keyakinan, "Mendiskusikannya dan memberikan jawaban? Jelas-jelas kalian hanya ingin mencari alasan dan terus menipu kami." Apa yang dikatakan Gustav ditambah dengan perkataan Huang Qiankun dan fakta bahwa para senior tingkat alam Kaisar Dewa yang ikut dalam pelatihan tidak pernah kembali selama bertahun-tahun, semuanya harus dijelaskan hari ini juga. Banyak ketua dari sekte-sekte kecil serta murid inti dari sekte-sekte besar berkata, "Benar, semua ini harus dijelaskan dengan jelas. Tidak boleh ada musyawarah. Kalau kalian mau musyawarah, itu jelas-jelas hanya untuk menyusun kata-kata bohong demi menipu kami." Mereka nyaris tidak bisa menahan diri untuk segera mengikat semua ketua sekte dan menginterogasi mereka satu persatu demi mendapatkan kebenaran. Semua orang tahu kalau kalangan atas menyimpan rahasia, lalu orang-orang di bawah bertanya pada mereka, dan mereka menjawab bahwa perlu dimusyawarakan, maka hasilnya sudah pasti adalah kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata indah. Dalam sekejap, para ketua sekte hanya bisa diam membisu. Bahkan beberapa di dalam diri ketua sekte mulai muncul niat membunuh, seperti ketua sekte Luan Qian dan ketua sekte Tian Hai. Mereka menatap penuh amarah pada orang-orang yang bertanya di hadapan mereka. Sama seperti keluarga Huang, mereka juga sudah menyerahkan diri kepada klan darah roh. Namun, kalau hari ini mereka tidak menjelaskan semuanya, maka dalam 1,5 tahun ke depan, saat tidak bisa lagi menyerahkan 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa untuk dipersembahkan kepada klan darah roh, maka nyawa merekalah yang akan menjadi taruhannya. Akhirnya seseorang teringat pada Han Yun dan berseru, "Senior Han Yun!" Xiuqi, King Li Rong, Bai Yuquan, dan para jenius top lainnya serempak memandang Han Yun. Bai Yuquan langsung bertanya, "Yang terhormat senior Han Yun, apakah apa yang dikatakan Gustav itu benar? Benarkah setiap 100 tahun Gunung Kunlun harus menyerahkan 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa untuk disiksa oleh klan darah roh?" Setelah mendapat izin dari Gustav, Han Yun akhirnya mengungkapkan kebenarannya dan berkata, "Itu benar. Dulu kami kalah dan tidak mampu melawan klan darah roh. Jadi setiap 100 tahun, kami harus menyerahkan 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa kepada mereka untuk disiksa." Para ketua sekte dari generasi ke generasi selalu berkata kalau orang-orang itu dikirim ke alam rahasia untuk berlatih. Padahal kenyataannya, mereka diserahkan kepada klan darah roh. Dalam sekejap, seluruh alun-alun Qianju seolah meledak. Semua orang menatap para ketua sekte besar dengan amarah membara, termasuk para murid dari sekte-sekte tersebut, para ketua dan leluhur dari sekte-sekte kecil yang sudah dipaksa naik tingkat kultivasi, ternyata hanya dikirim untuk dijadikan tumbal oleh klan darah roh. Begitu pula para murid dari sekte besar. Banyak di antara mereka yang kehilangan ayah, kakak, dan senior
karena diserahkan kepada klan darah roh. Bahkan diri mereka sendiri pun hampir dijadikan korban. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci ketua sekte mereka sendiri? Ketua sekte Dao Zong hanya meninggalkan sepatah kata, "Masalah hari ini, besok akan kami berikan penjelasannya." Kemudian dia melirik Han Yun sekilas, lalu berubah menjadi cahaya dan langsung pergi. Ketua dan wakil ketua dari puluhan sekte besar seperti sekte King Tian dan sekte Kunlun juga meninggalkan ucapan yang sama sebelum pergi. Karena tidak mungkin lagi mengandalkan Han Yun, mereka harus segera mencari cara agar untuk menghadapi para murid dan sekte-sekte kecil yang nyaris berubah menjadi massa pemberontak. Setelah para ketua sekte pergi, orang-orang di alun-alun jatuh ke dalam kegilaan. Mereka yang sebelumnya mengira orang-orang terdekat mereka masih hidup, kini menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah lama mati. Yang lebih besar dari itu adalah rasa hina dan terinjak harga dirinya. Setiap 100 tahun mereka harus menyerahkan 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa kepada klan darah roh. Kehinaan seperti ini, baik bagi generasi muda maupun para senior, tidak ada yang sanggup menahannya. Banyak orang begitu mendengar kalau Gustav ingin melawan klan darah roh, segera berjalan ke arahnya dan bersiap untuk berdiskusi. Masing-masing mereka berkata, "Gustav, kalau apa yang kau katakan memang benar, lalu sekarang apa yang harus kami lakukan? Gustav, bagaimana caranya kami bisa melawan klan darah roh? Lagi pula kalau harus mati, aku lebih baik mati daripada menjadi anjing peliharaan klan darah roh. Benar, seorang pria harus tegak berdiri di bawah langit. Hidup tidak malu pada orang tua, mati pun tidak malu pada langit dan bumi. Kalau aku harus menjadi anjing dan harus menyerahkan saudara dan teman dan bahkan tubuhku sendiri untuk disiksa oleh klan darah roh, lebih baik aku bertarung sampai mati melawan mereka." Banyak ketua dan leluhur dari sekte-sekte kecil sudah mendekat untuk berdiskusi dengan Gustav. Sebagian besar dari mereka hanya berada di tingkat ke-7 atau ke-8 alam Daiyuan. Beberapa di antaranya baru mencapai tingkat alam Kaisar Dewa, sehingga kini mereka semua menjadikan Gustav sebagai tulang punggung utama mereka. Saat ini Gustav berkata, "Semua hadirin, klan darah roh sudah menyiksa Gunung Kunlun selama ribuan tahun. Gunung Kunlun tidak boleh lagi terus dipermainkan oleh mereka. Aku Gustav Ye bersedia menjadi orang pertama mengibarkan panji perlawanan terhadap klan darah roh. Siapapun di antara kalian yang ingin bergabung, tentu saja sangat disambut." Gustav menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan, lalu berkata dengan tegas, "Saat ini yang paling penting adalah menyebarkan fakta bahwa setiap 100 tahun kita dipaksa mengirim 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa kepada klan darah roh untuk disiksa. Hal ini harus diberitahukan ke seluruh Gunung Kunlun agar mereka tahu bahwa kalau mereka tidak melawan, maka tidak peduli seberapa tinggi mereka berlatih, pada akhirnya mereka hanya akan diserahkan oleh para ketua sekte besar dari kepada klan darah roh untuk disiksa hingga mati. Jadi, kita harus menggerakkan sebanyak mungkin orang dan terlebih dahulu menumpas keluarga dan sekte yang mengkhianati Gunung Kunlun, baru kemudian mengumpulkan kekuatan bersama untuk melawan klan darah roh." Panji perlawanan terhadap klan darah roh memang harus dikibarkan. Selama masih ada Gustav, Gunung Kunlun tidak akan pernah lagi tunduk dan merangkak di bawah kaki klan darah roh, dan tidak akan pernah lagi menyerahkan 100 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa setiap 100 tahun untuk disiksa dan dibunuh. Ketua dan leluhur dari sekte Danding dan sekte Luo Sui menjadi yang pertama menyatakan dukungan terhadap perkataan Gustav. Mereka berkata, "Benar, Gustav benar sekali. Mungkin kita memang lemah dan jumlah kita sedikit. Tetapi kalau seluruh kekuatan Gunung Kunlun bersatu, aku yakin kita mampu melawan klan darah roh. Ya, Gustav,
Aku akan bergabung denganmu. Kita lawan klan darah roh bersama-sama." Begitu bagi mereka, masalah klan darah roh bukan hanya menyangkut hidup dan mati, tetapi juga harga diri serta masa depan generasi penerus. Ketua Sekte Huan Jian langsung berkata, "Gustav, kaulah yang pertama mengibarkan panji perlawanan ini. Kau berbeda dengan sekte-sekte besar pengecut yang hanya tahu menjilat dan menjadi anjing klan darah roh. Aku akan segera kembali ke sekte dan mengerahkan semua kekuatan yang ada untuk menyebarkan kebenaran ini kepada generasi muda dan para rekan kultivator. Aku akan memberitahu mereka bahwa para senior dan ayah serta saudara mereka sudah disiksa oleh klan darah roh, agar mereka bersedia mengikutimu untuk bangkit melawan." Ketua Sekte Baidao pun mengepalkan tangan dengan hormat ke arah Gustav. Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang Gustav, lalu berkata dengan haru, "Sekte besar mungkin takut pada klan darah roh, tapi kau, Gustav Ye, tidak. Karena itu kami akan mengikutimu. Gunung Kunlun sebesar ini, meski seluruh penghuninya gugur di medan perang, kami tidak akan menjadi anjing peliharaan klan darah roh. Gustav, bukan hanya kekuatanmu setara dengan 10 besar jenius tersembunyi di Gunung Kunlun, tapi kaulah yang pertama melihat kebenaran ini dan berani mengangkat panji perlawanan dengan terang-terangan. Demi hidupku, demi kehormatan, dan demi generasi penerus, aku akan bersamamu melawan klan darah roh." Ucapannya itu menggetarkan hati banyak ketua sekte kecil lainnya. Para ketua dan pemimpin sekte itu serempak berkata, "Demi anak cucu kami dan demi diri kami sendiri, kami bersedia mengikutimu." Mendengar hal itu, Gustav pun berkata, "Bagus. Semuanya, tugas kalian sekarang adalah menyebarkan kabar ini ke seluruh penjuru Gunung Kunlun. Beritahukan kepada para jenius yang bersembunyi dan para ahli yang mengasingkan diri. Kalau mereka tidak ingin ayah dan saudara-saudara mereka mati sia-sia, serta tidak ingin terus ditekan, maka panji perlawanan terhadap klan darah roh ini sudah kukibarkan. Kalau mereka ingin menjadi lelaki sejati, Istana Cahaya dan Sekte Gerbang Dewa Medis selalu terbuka menyambut mereka. Aku sendiri akan memimpin mereka untuk melawan klan darah roh. 1 tahun lagi adalah hari kedatangan klan darah roh, dan akulah yang akan mengayunkan pedang pertama untuk menebus mereka. Sebelum kedatangan gelombang selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga menggerakkan para ahli alkimia dari kota alkimia untuk membuatkan pil obat yang akan memperkuat kekuatan kita dalam melawan mereka." Pidato Gustav yang penuh semangat dan keberanian itu langsung membakar semangat para kultivator sekte-sekte kecil. Seorang pria sejati harus berdiri tegak di bawah langit. Meski harus mati, mereka harus mati di medan pertempuran. Mereka tidak akan pernah mati tanpa perlawanan dalam siksaan klan darah roh. Saat itu juga, ratusan orang dari sekte-sekte kecil, setidaknya setengahnya, langsung bersiap untuk kembali ke markas sekte mereka dan menyebarkan kabar ini sepanjang perjalanan. Setelah mereka kembali, mereka akan mulai menyatukan kekuatan untuk mempersiapkan perlawanan terhadap klan darah roh. Sekte-sekte kecil saja sudah demikian, apalagi para murid dari sekte-sekte besar seperti King Jian, Bai Yu Quan, Ruo Han, Xiu Qi, dan King Lirong. Semua murid puncak ini justru malah terjebak dalam kebingungan. Mereka menatap dari kejauhan ke arah para guru dan ketua sekte yang sudah meninggalkan tempat itu. Hati mereka kacau dan sulit untuk ditenangkan. Guru yang biasanya begitu penuh kasih sayang dan yang mengajarkan mereka teknik bela diri, benarkah mereka akan menyerahkan murid-muridnya ke tangan pembantai dari klan darah roh? Setiap murid dari sekte besar kini berada di titik dilema yang menyakitkan. Mereka sulit percaya kalau sekte yang sudah membina mereka, yang sudah membesarkan mereka, dan bersikap seperti orang tua sendiri, ternyata hanya membentuk mereka agar siap diserahkan kepada klan darah roh.
demi memperpanjang hidup para petinggi sekte.